ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bersilaturahmi lewat media sosial. Karena sudah 2 tahun ini pelatihan ilmu Al-Hikmah Hikmatul Jabarot lagi vakum karena pandemi corona. Jadi untuk sekedar pengingat bagi Anda yang sudah lupa, bagi ikhwan yang sudah lupa, mungkin di sini saya akan jabarkan kembali agar tidak lupa akan aplikasi keilmuan dan lain-lain. Di sini kajiannya adalah kajian untuk amalan ilmu Hikmatul Jabarot, pengobatan dan pagaran. Untuk yang bertanya mungkin belum bisa dahulu, mungkin bisa japri saja. Saya saja tuh yang bertanya. Salawat serta salam terpanjatkan kehadirat Sayyidina Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya dari beliau, keluarga kita diberikan kesehatan dalam pandemi ini. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian wiridan Al-Hikmah Hikmatul Jabarot. Apa itu ilmu Al-Hikmah Hikmatul Jabarot? Yaitu sebuah keilmuan yang mana jika ada orang yang niat jahat, yang nyata maupun yang tidak nyata, insya Allah tidak akan sampai. Insya Allah orang yang mukul akan terpental. Insya Allah orang yang seandainya tidak terpental, dia mau membacok, golok itu masuk ke badan kita, insya Allah kita nggak luka, nggak berdarah. Insya Allah semua tetap ada izin Allah. Bukan berarti kita sudah masuk di Al-Hikmah Hikmatul Jabarot, ada orang mau bacok kita diem aja, dibacok ya itu tidak ikhtiar dulu. Kita kalau ada orang yang mau golok ya kita kabur aja dulu, kalau udah kepepet baru gunain ilmunya. Insya Allah Allah membantu di situ. Jadi wiridan Al-Hikmah Hikmatul Jabarot di sini saya kasih pertama itu tingkat 1 itu 4, yaitu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawidu amri ila Allah. 4 amalan ini adalah fondasi, tiang rumah ibaratnya, itu fondasi bagi diri kita. Maka sebab itu kenapa yang di lain-lain dikasihnya 6, nanti dulu, nanti yang 2 saya akan kasih. Tapi ini fondasi ini sangat penting. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawidu amri ila Allah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin dan Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah, ibaratnya ini penyerangnya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawidu amri ila Allah, ini backupnya. Gitu. Jadi energi kita juga terbatas manusia. Kalau kita punya gelas diisi air seember itu penuh. Dan kalau sebaliknya kita punya ember diisi air segelas, masih banyak yang kita tetap muat. Gitu. Tata cara wirid mungkin untuk ikhwan Al-Hikmah Hikmatul Jabarot sudah mengerti. Wiridan ini diperbolehkan, saya di sini tidak mengijazahkan, tapi saya di sini untuk membagi wawasan buat khalayak, buat sahabat-sahabat saya di dunia maya atau di Facebook. Jadi wiridan pertama ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Yang kedua Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah. Yang 3 ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Yang keempat wa ufawidu amri ila Allah. Di wiridnya itu digabung. Jadi 13 kali pertama 7 hari berturut-turut dilakukan habis sholat isya. Contoh malam Senin kita wirid habis isya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawidu amri ila Allah. 1. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawidu amri ila Allah. 2. Itu sampai 13 kali. 13 kali itu dilakukan selama
7 hari berturut-turut. Misalnya mulai malam Senin berarti malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu selesai ya. Jadi malam Minggu selesai nih. Nah, bagaimana kalau kita di hari kelimanya kita lupa atau ketiduran, yang pasti nggak wirid, itu batal, hangus, kita ulang lagi, jadi pertama lagi. Misalnya malam Senin kita wirid, malam Selasa wirid, malam Rabu wirid, malam Kamis wirid, malam Jumat kita lupa ketiduran, ulang lagi, hangus istilahnya, ulang dari hari pertama lagi. Kalau sudah 7 hari, ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Azim Rabbal Alamin, ini anggap aja hari ke-7 ya. Ya Allah ya Hayyu Qayyum ya Azim Rabbal Alamin, Qayyum yarzuqu ma yasha'ul wa ilahi anta maqsudi wa rizqu matlubi wa fa bi amrillah Allah. Nah, anggap aja ini udah hari ke-7 selesai. Nah, itu aman. Itu udah kunci, udah aman 13 kali. Baru naik 7 hari lagi ke 33. Cara mainnya, cara wiridnya sama. Terus 33 selesai, naik ke 72. 72 selesai, naik ke 101. Sama cara wiridnya. Misalnya di 101 hari kelima ketiduran atau lupa atau enggak wirid, itu ngulang lagi dari mana? Bukan dari 13, ngulang lagi dari 101. Misalnya 33 udah 7 hari, berarti 33 udah selesai, ya aman. 72 dilakukan udah 7 hari, nggak ada yang bolong, berarti 72 udah aman. Seandainya 101 hari ke-7 lupa, ya ulang lagi dari hari pertama, berarti tetap 101, karena dari 13-nya 33 72 udah aman, ulangnya 101. Selesai 101, bagi Ikhwan Al-Hikmah Hikmatul Jabaro itu ada namanya rasulan atau selamatan. Itu untuk naik ke amalan 1001. Karena amalan 1001 ini amalan yang cukup bagi saya itu cukup istimewa dan cukup wow lah. Mungkin Ikhwan yang sudah merasakan 1001 itu baru enaknya di situ tuh. Enak wirid Al-Hikmahnya di situ. Yang dari yang aneh-aneh, dari yang seger-seger, enaknya di situ. 101 selesai, bikin rasulan, selamatan. Kita kumpulnya di majelis. Ada berapa orang nih yang selesai 101. Misalnya ada 4 orang, patungan dia tuh. Kita bikin nasi uduk atau kita bikin selamatan, makan-makan apa gitu. Nah, itu yang 4 orang itu yang kita doain buat dia naik ke amalan 1001. Di situ kita doain tuh buat siapa agar amalan di 1001-nya itu dia lancar. Karena amalan 1001 itu sangat-sangat berat. Tapi kalau dijalani dengan hati yang ikhlas, insya Allah gampang. Tapi tetap yang namanya 1001 itu mungkin 3 jam kita sila. Rasakan tuh dan lain-lain pasti ada. Dan aplikasi teknik keilmuan Al-Hikmah Hikmatul Jabaro itu adalah salah satunya adalah kedut perut ya. Kedut perut, jangan lupa nih, latih kedut perut. Tolak ukur ilmu Al-Hikmah Hikmatul Jabaro itu wiridan dan kedut perut nih, terutama kedut perutnya. Kedut perutnya itu kalau yang sudah silaturahmi ke sini pasti paham, yaitu kedut perut. Ingat 2 jari di atas pusar, bukan 2 jari di bawah pusar. Kalau 2 jari di bawah pusar itu biasanya kundalini atau seni pernafasan. Kalau hikmah itu 2 jari di atas pusar. Jadi ada hentakan kedut. Itu dilatih tuh. Cara gampangnya latihnya gampang. Bangun tidur, kedut perut 20 kali. Siang 20 kali, sore 20 kali. Sampai kita pas ngedut perut, tak, sampai sekeras batu. Itu yang makin mantap. Karena kita pas orang nyerang kita hentak gitu. Perut kita kuat, itu makin asik dia mentalnya. Dan banyak yang bertanya juga sama saya, apakah harus emosi? Iya dong, harus emosi dong. Kalau nggak emosi ya bukannya berantem, karena ini buat penjagaan. Masa kita ada teman mau salaman terus mental, ada salaman orang mau teman mental, ya kita nggak punya teman kalau begitu. Jadi
di sini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan orang yang ingin niat jahat sama kita, bukan perencanaan. Jadi ayo mukul gua atau mau salaman gitu, bukan. Dan harus emosi, karena orang berantem gak mungkin gak emosi. Kalau orang berantem gak emosi bukan berantem, pacaran namanya. Ya kan, jadi harus emosi, nggak bisa kita ini. Dan ada ikhwan emang harus pelatihan namanya amarah suci atau hadiran. Kita kasih amarah suci nggak bisa, kita kasih hadiran nggak bisa, kita kasih silat gaib. Nah itu ya, itu untuk agar supaya ikhwan itu merasakan pentalannya gitu. Ada juga yang bertanya kepada saya, kalau ilmu ini ada di dunia, kenapa enggak Nabi? Gitu ya, kenapa enggak Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad aja pas perang aja giginya patah, Paman Hamzah aja ketusuk-tusuk. Sekarang buka kitab Riyadhus Shalihin bab yakin. Di situ ada penjelasan Nabi Muhammad mementalkan Arab Baduy tanpa menyentuh. Saat pulang dari perang, Nabi Muhammad SAW berserta rombongan tidur, pedang Nabi Muhammad digantung di ranting pohon. Ini Arab Baduy ini sudah mengikuti, ingin membunuh Nabi. Diambil pedangnya karena momennya bagus, Nabi sedang tidur, diambil pedangnya, disodorkan ke leher Nabi. Ya Muhammad, siapa yang dapat menolongmu hari ini? Itu kata Arab Baduy itu. Nabi Muhammad jawab, Allah. Sampai ketiga kali pas jawab Allah tuh langsung jatuh. Itu Arab Baduy tidak bisa bergerak. Diambil lagi sama Nabi Muhammad, dibalikin lagi. Sekarang siapa yang menyelamatkan? Arab Baduynya akhirnya ya Nabi Muhammad jadikan langkah orang yang bijak. Dia akhirnya ada riwayat dia masuk Islam, ada riwayat juga dia tidak akan memerangi umat muslim. Jadi kalau Nabi Muhammad cukup dengan nama Allah, kalau kita ada ikhtiana itu kedut perut. Dan mengapa saya di sini hampir semuanya ikhwan saya itu yang saya kasih 4 amalan dulu. Kan ada amalan kelima keenam itu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Yang kelima, yang keenam, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basyirni wa bil ghani ila mi'atin wa islina sanatan falahu khairan hafizan wa huwa arhamar rahimin. Amalan 2 ini saya wanti-wanti, karena amalan yang keenam ini jatuhnya amalan pengasihan. Ngeri juga kalau saya kasih, makanya saya kasih pondasinya dulu. Karena Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basyirni wa bil ghani ila mi'atin wa isin sanatan falahu khairan hafizan wa huwa arhamar rahimin. Kalau disalahgunakan itu bisa jadi jatuhnya kayak mahabbah. Jadi jatuhnya untuk menyerang orang, jadi pelet gitu. Bisa contoh Allahumma ja'alni mahbuban, ya Allah jadikanlah saya orang yang dicintai fi qulubil mu'minina, di hati orang-orang mukmin. Nah, ya kalau di hati orang-orang mukmin benar. Kalau mukmininnya diganti sama target, misalnya Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil putri wa basyirni wa bil ghani ila mi'atin wa isna sanatan falahu khairan hafizan wa huwa arhamar. Nah, itu targetnya ke situ. Yang takutnya apa? Kita kasih 6 yang diwiridin, yang ayat 6 aja nih, ayat 5, yang kelima ayatnya ini enggak gitu. Karena saya lihat juga nih, yang udah dewasa bolehlah saya kasih, tapi kalau yang masih labil jangan dulu. Ntar yang diwirid yang Allahumma ja'alni buat pengasihan aja lagi. Fondasinya belum kuat, ngeri kenapa-napa, karena takutnya overdosis energi. Manusia itu ada overdosis, makanya banyak orang yang ngeblank, banyak orang yang stres mengamalkan. Karena apa? Overdosis energi, tidak tahu aturan, tidak punya guru, asal mengamalkan gitu ya. Hati-hati, jangan mengamalkan asal dari Google aja, diamalin aja, jangan kobil itu aja. Aplikasi selanjutnya ada aplikasi kuncian badan atau pagar badan. Aplikasi ini untuk menghindari kita dari segala orang yang niat jahat yang nyata maupun yang tidak nyata. Ini biasa saya gunakan saat saya ingin keluar rumah. Ikhwan-ikhwan lain mungkin biasa digunain dia saat dia mau berangkat kerja. Ya, aplikasinya pertama tangan kanan sini,
masuk ke lambung. Di sini kita kedut 3 kali, balik. Di sini kita kedut 3 kali. Sebelum mengunci badan itu ada kita punya namanya pin. Alimah itu ada pinnya, ada 3113, ada 3333, ada 33111113, ada 313, 313 masih nambah ya. 313 itu Alimah Cisoka, 333 itu Jembatan Jabaro. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Ya Allah, saya niat mengunci badan saya dari segala makhluk-makhlukmu yang akan niat jahat, yang nyata maupun yang tidak nyata. Ambil di sini. Allahu Akbar. Biasain terakhir kali, kedua 3 kali sebut Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Sedekal. Allahu Akbar. Yang terakhir ke belakang, silang ke belakang. Allahu Akbar. Padahal kalau begini aja sudah cukup. Tapi kalau emang tempat itu rawan, kita double kunci namanya, sampai ke belakang putar. Itu untuk badan. Bagaimana untuk kita pageran untuk keluarga ya? Kita di ilmu Hikmatul Jabaro itu kita bisa menitip ilmu kepada anak, istri, atau orang lain, tapi fungsinya itu 24 jam. Bagaimana menitip ilmunya itu? Dia punya ilmu sama dengan punya kita, tapi dia fungsinya cuma 24 jam. Misalnya istri sama anak kita mau jalan-jalan dari sekolahannya, kita titip dulu nih, pegang anak, pegang tangannya, kita baca pin Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Kita niatin, ya Allah saya nitip anak saya dengan kekuatan ilmu alimah, tolong dijaga dari segala makhluk-makhlukmu yang nyata yang nyata maupun yang tidak nyata. Tembak 3 kali. Insya Allah nih anak kita sudah punya ilmu sama kayak kita, tapi fungsinya dia hanya 24 jam. Sama kalau istri juga sama, pegang tangannya atau pegang pundaknya, baca pin 3 kali, 333. Ya Allah saya menitip istri saya dengan ilmu alimah agar tidak dari segala orang yang jahat yang nyata maupun yang nyata. Tembak 3 kali. Insya Allah ini istri kita sudah punya ilmu seperti kita. Itu fungsinya hanya 24 jam karena dia hanya titipan. Ada juga yang dalam bentuk bende itu pakai tali rapia kita buat simpul, pas terakhir kita Allahu Jabbar, Allahu Jabbar, Allahu 7, kita buat 7 simpul, kita iketin di celana atau kita taruh kantong. Biasanya kita di celana itu ada buat gesper, itu kita ikat di situ, dibuat bende. Itu fungsinya 24 jam kalau penitipan. Sekarang pagar lapangan. Kalau kita latihan, kita biasa dengan namanya pagar lapangan atau pagar tempat. Itu gunanya buat apa? Gunanya buat kalau ada orang yang ngelihat dan dia bisa, dia melempar ayat, lapangan itu nggak kita pagar, kita jatuh. Yang kita takutkan apa? Tangan patah, kepala bocor. Namanya kita dipentalin, tidak sadar. Makanya itu yang turun untuk pagar lapangan ada orang yang sudah hidup 1001. Jadi pagar lapangan itu ya, pertama kita tetap baca doa pin 3333, ya Allah saya niat menggari lapangan ini dan segala makhluk-makhlukmu yang niat jahat, yang nyata maupun yang tidak nyata. Kita pagar tuh 1, 2, 3, ambil nih atas nih, turun ke bawah, ambil atas, titip, baru turun ke bawah, entah ke bawah. Nah itu untuk pagar lapangan. Pagar lapangan, kekuatan pagar lapangan itu ada di yang pagar. Kalau seandainya pas dipentari patah, berarti pagarnya belum bagus. Makanya kalau saya latihan itu, yang mager itu orang yang sudah wirid sampai 1001, karena dia tekanan energinya bagus. Sekarang bagaimana kita mager rumah kita ada di kampung, jauh nih rumah kita, jauh di kampung. Misalnya ibu nelpon,
Ini kemarin di samping rumah ada habis kemalingan gitu. Kita di Jakarta tapi ibu di kampung nih. Bagaimana caranya? Kita pasti tahu rumah yang ada di kampung kita bentuknya bagaimana, bentuk rumah kita bagaimana yang ada di kampung. Bagaimana kita cara magarinya? Kita baca PIN 3333. Kita niatkan ya. Tangan kita arahkan. Kita aplikasi. Kita bayangkan rumah kita. Setelah baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabar 3 kali, baru ya Allah saya niat memagari rumah saya dari segala makhluk-makhlukmu yang niat jahat yang nyata maupun yang tidak nyata. Ambil nih. Pas saat diambil, ini barangin dengan kedut perut. Ini jangan dilepas dulu. Tempel, baru kedut lagi. Saat nempel ini jangan di sini. Kalau di sini dia buyar, balik lagi. Saat sampai sini, kedut lagi. Insya Allah rumah kita yang di sana sudah ada pagaran. Ingat itu tetap 24 jam karena titipan. Begitu juga untuk misalnya motor kita. Saya juga pernah tuh di suatu di Blok M Square. Lupa saya kunci motor di parkiran luar lagi, bukan parkiran resmi. Lupa saya kunci motor. Tapi kalau kita yakin sama ilmu, saya itu udah di lantai 2 waktu itu. Saya lupa kunci motor, kunci motor di motor nih. Udah saya tahu motor saya bagaimana gitu. Udah saya bayangin, baca PIN, yakin nama Allah, yakin nama ilmu kita, udah yang kita wirid, yakin nama guru-guru kita atas keberkahannya. Kita baca Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabar 3 kali, dan nilai 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabar 3 kali, baru kita bayangin lubang kunci kita. Bayangin, ya Allah, hamba niat mengunci motor saya dari segala makhluk-makhlukmu yang niat jahat yang nyata maupun yang tidak nyata. Ambil. Titik di sini. Insya Allah motor kita itu aman. Seandainya jika ada pencuri, dia nggak akan bisa nyabut, nggak akan bisa kontak, kecuali orang yang niat baik. Contoh security, satpam, wah dia niat kunci, mau diamanin sama dia, itu akan bisa karena dia nggak niat jahat. Apa tukang parkirnya, ini ada kunci ketinggalan gitu, bisa dicabut sama dia. Tapi kalau orang yang niat jahat, insya Allah dia nggak akan bisa ngutak-atik, nggak akan bisa cabut. Intinya ya yakin sama amalan kita dan berbaik sangka kepada guru-guru kita, insya Allah keberkahan datang kepada kita. Sekarang bagaimana untuk pengobatan? Pengobatan ini sebenarnya simpel ya. Pengobatan ini semuanya itu kita tetap pakai PIN. Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabar 3 kali. Contoh, ada orang yang sakit panas, kita buatin tuh air, kita baca Bismillah, kita baca Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabar 3 kali. Baru kita doa, ya Allah, hamba niat membuat air ini untuk fulan bin fulan agar penyakitnya diangkat. Tiup sambil kedut 3 kali, tiup, suruh minum tuh orangnya sakit. Kalau biasanya ikhwan itu sudah punya air sendiri, air dari 1001, itu lebih bagus lagi, campurin gitu. Penyakit apa saja kita pakai PIN 333, walaupun kita ada titik hari ya, itu nanti ada kaidahnya lagi tuh, ada pakemnya lagi tuh. Karena Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Rabu paha, Kamis perut, Jumat dada, Sabtu kening, Minggu belakang, Minggu telapak kaki, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Rabu paha, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu titik-titiknya tuh untuk mengambil. Bagaimana kalau ada orang yang datang di hari Sabtu, misalnya ada orang mau berobat ke kita, dia datang hari Sabtu di mana? Sabtu belakang kepala, sakitnya dia kaki,
ya kita pegang dulu dari belakang kepala. Pasti orang itu bingung, waduh sakitnya kaki nih tat nih, sakit kaki saya sakit. Oh, yang kita ambil dari belakang, yang kita pegang dari belakang kepala dulu. Itulah kaidah dan pakemnya. Tapi kalau kita mau udah bisa menangkap energinya, kita baca aja tuh 333 tuh. Tadi itu datang dari ini ya. Kalau yang begitu datang dari hati, sir kita akan main sendiri. Ini akan dibacakan ini akan dibacakan ini gitu. Pernah suatu saat saya membuatin orang hanya dengan gayung ketok, gayung mandi ketok, itu sir yang datang di hati, jadi nggak bisa dibohongin. Jadi untuk ikhwan memang kita untuk pengajian tetap jalan ya, untuk pengajian kita tetap jalan mungkin, tapi untuk latihan kita memang belum bisa karena memang sudah hampir 2 tahun ya nggak boleh berkerumun, karena udah berkerumun udah pasti udah dibubarin nanti, dan di sini nggak enak sama warga sama aparat di sini. Tapi untuk pengajian saya masih jalan walaupun kadang-kadang 2 minggu sekali, tapi tetap itu berjalan karena pengajian itu kita adanya di dalam. Kalau kita latihan itu kita adanya di tempat musola itu, biasa tempat itu, karena itu udah nggak bakal bisa, nggak tahu nih sampai kapan kita nggak latihan gitu. Dan untuk masing-masing cabang yang di Bekasi, yang di Kalimalang, yang di Pondok Pinang, yang di Bintaro, tolong ikhwan-ikhwannya itu diajak kumpul, ada beberapa orang diajak kumpul, di-sharing lagi kayak gini, karena agar refresh dia, agar tahu nanti itu dia tuh, karena kelamaan nggak denger pasti lupa. Saya aja tadi hampir lupa tuh 7 titik penyakit dari mana. Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha, Rabu perut, Kamis dada, Jumat Senin, Sabtu belakang kepala. Itu yang kita ingetin kepada ikhwan. Sekarang mungkin belum ada berasa, banyak yang belum berasa, nanti akan ada saatnya. Dan jika ada orang yang datang meminta air untuk pengobatan, padahal kita nggak pernah iklan di Facebook gini, tapi ada orang minta untuk pengobatan, itu dibikinin, itu nama isyaratul ilahiyah, petunjuk dari Allah, bikinin. Jangan kita pernah tolak ada orang yang untuk berobat gitu. Dan ingat, sebelum 1001 wirid jangan pegang penyakit yang berat, karena penyakit itu banyak yang lebih gagah, nanti takutnya berbalik. Nanti itu ada pembahasan lagi ya, bagaimana untuk kita magar badan agar penyakit itu gak berbalik. Bagaimana caranya setelah pulang dari rumah orang yang sakit, kita bagaimana dulu nih ngebuangnya nih. Oke, Allah kejabar Allah, jadi kita gunting tuh. Nah, di situ. Mungkin ini sekian dari saya. Nanti mungkin penambahan saya taruh di YouTube saja. Akan saya buat lebih agak banyak ya untuk ikhwannya. Di sini saya ingin memperkenalkan karena saya punya sahabat di Facebook itu banyak sekali. Saya ingin memperkenalkan ilmu Alif Wayah Batarja Baru ini kepada sahabat-sahabat saya yang belum bergabung, yang ingin bergabung, bahkan yang sudah bergabung. Jangan lupakan perguruan kita. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya Abah Toha bin Siing, khusus almarhum Haji Amir Abdul Jabbar bin Sarbini, khusus almarhum Kiai Abah Saki, khususan almarhum Haji Farul Roji bahwa saya bin Abah Saki Kiai Haji Abdul Syukur bin Sartawi, khususan Kiai Haji Bosek bin Rausin, khususan Haji Akub bin Ka'bah, khususan Bapak Madrofi bin Haji Akub, khususan guru-guru kita dari guru-guru ngaji kita yang saya tidak sudah satu persatu. Semoga keberkahannya senantiasa selalu melimpah kepada kita dan ilmunya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iya karena berdua karena selainnya surat mustaqim siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya dari Hikmah Tapak Baya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.